Selamat datang Pak Direktur PR dan IG, Pak Kurniawan. Sudah lama, makasih sudah lama menunggu ini. Siap. Selamat datang di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Katingan. Iya, iya. Ini Kasongan ya, Kasongan. Iya, Kasongan. ibu kotanya namanya Kasongan. Kabupatennya namanya Katingan. Oke. Ini namanya Bukit Batu. Nah, ini ada yang spesifik nih, Pak. Kalau kita lihat itu ada di tulisan yang Kalimantan berbangun. Ini seperti peta Kalimantan Tengah. Ini batu ini sebesar begini, ini dulu asalnya dari mana gitu loh. ini kan kalau kita lihat misalnya ini kan Iya. dari geografi di sini. Iya. Ini kan gunung kan tidak terlalu inilah. Makanya ini besarnya begini. Iya. Ini sesuatu yang apa ya menurut saya unik ya. Unik dan mungkin ada sejarah-sejarah atau cerita-cerita soal ini yang pasti bukti-buktinya ini gitu. Iya. Bisa diceritakan nanti sedikit lah tentang ini buat Sambil jalan kita sambil jalan. Oke. Hadir. Jadi Pak Hari, kita sangat berterima kasih dan beruntung sekali karena pada hari ini kita ada tamu dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pak Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Pak Kurniawan Telambanua, yang nanti akan kita ajak untuk mengeksplorasi Bukit Batu, tapi sekaligus kita akan berbincang tentang kekayaan intelektual, khususnya merek dan indikasi geografis yang ada di Kalimantan Tengah. Pak Dir, Iya. sambil kita jalan bisa dijelaskan, Pak Dir? Ya, jadi sebenarnya dari hubungannya dengan kekayaan intelektual, pertama tentu ini punya cerita ya, Iya. punya cerita-cerita rakyat yang sudah ada dan ini menjadi sebuah kekayaan intelektual yang bisa dicatatkan. Oke. Sehingga ketika misalnya cerita-cerita rakyat misalnya Maling Kundang, Sangkuriang, terus ada cerita khusus di sini, kemudian bisa suatu saat cerita ini bisa diangkat ke layar lebar atau ke sinetron. Nah, tentu kan ya pemerintah Kalimantan Tengah kalau bisa cerita-cerita rakyat ini apakah legenda, mitos itu perlu dicatatkan. Oke. Nah, di samping itu sebenarnya di dalam kekayaan intelektual itu namanya IP and tourism itu ada hubungannya. Jadi ini kan saya lihat ini menjadi objek wisata karena ada situs-situs seperti begini, tentu sebenarnya bisa dikaitkan dengan kekayaan intelektual, misalnya dengan cerita-cerita rakyat tentang sejarah adanya batu-batu yang menurut saya ini sangat luar biasa, takjub lah. Kita tidak menyangka bisa seperti begini. Kemudian mungkin misalnya unsur-unsur kekayaan lainnya, misalnya tari-tarian, budaya-budaya bisa dipadukan sehingga lebih menarik minat wisatawan untuk datang ke tempat itu yang sering kita sebut dengan IP and tourism. Ini sebenarnya IP and tourism ke sana. Oke. Nah, tentu situs ini ya harus menjadi cagar budaya yang harus tetap dipelihara gitu. Dan ini menurut saya salah satu kekayaan Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah. Oke. Jadi selain IP and tourism, mungkin ini ada kaitannya juga dengan ekspresi budaya tradisional, ya. Betul. Karena di sana mungkin ada cerita-cerita rakyat Iya. dan kemudian ada tradisi, ritus-ritus juga yang mungkin dilakukan di area ini. Jadi, oke. Terima kasih Pak Dir. Nah, ini saya cerita sedikit. Di sini ada batu besar yang kemudian di sini ada prasasti yang menempel di dalam batu besar ini. Nah, ini tertulis tempat bertapa. Jadi memang yang tadi saya katakan, ini tempat bertapa Bapak Cilik Ribut, Ya. Bapak Perintis Pembangunan Kalimantan Tengah. Nah, ini dulu diresmikan oleh Pak Warsito Rasman tahun 95 sebagai gubernur waktu itu. Iya. Oke, kita kembali lagi nih Pak Dir. Jadi artinya kalau kemudian kita bicara tentang indikasi geografis, tidak dimaknai bahwa ada situasi geografis dengan kondisi alam yang spesifik saja, tapi harus ada produknya. Ya. Yang ini saya cerita sedikit. Di Katingan ini sebenarnya ada produk pertanian sebenarnya yang khas
yang berupa nanas Nanas ya. ya, dan ada duren juga yang mungkin nanti bisa diangkat sebagai sesuatu yang khas, entah itu dipengaruhi oleh alam semacam ini atau seperti apa, yang pasti itu ada kekhasan dibandingkan dengan daerah. Apakah itu bisa kemudian nanti kita angkat sebagai sesuatu yang spesifik produk indikasi geografis yang ada di Kalimantan Tengah? Ya, itu benar ya, benar sekali. Tentu yang kita dorong produk-produk seperti itu tadi, seperti nanas, yang harus diteliti nanti, dikaji kira-kira nanas itu yang tumbuh di Kalimantan Tengah atau di sekitar area ini itu rasanya berbeda kalau misalnya dia ditanam di tempat lain di luar Kasongan atau di luar Kalimantan Tengah, sehingga menjadi ciri khas. Bisa jadi. Ini kan masih harus diteliti lagi. Misalnya mungkin karena memang alamnya terbentuk seperti begini dan di tempat lain kan tidak mungkin ada seperti ini. Bisa jadi misalnya ini batu sebesar ini aja bisa ada di sini, tentu ini geografisnya sangat mempengaruhi. Nah, kalau itu kita harus dukung kalau ada produk-produk seperti nanas, durian yang memang ditanam di areal ini sehingga memiliki rasa, ciri khas, kualitas yang berbeda, dan itu bisa menjadi produk unggulan. IG-nya itu bisa banget. Oke, siap. Jadi ini PR ya. Di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Katingan, karena untuk menjadikan indikasi geografis harus ada dukungan penuh dari pemerintah daerah. Wajib. Ya. Oke. Baik, kita sambil jalan lagi. Nah, Pak Dir, sambil kita menuju ke atas, mungkin Pak Dir bisa cerita nih tentang beberapa program di DJKI ya. Terutama sekarang ini kan tahun merek ya. Nah, ini kan ceritanya nih Pak Dir lagi belusukan nih, lagi turun ke desa gitu ya. Nah, ini Kalimantan Tengah ini kan cukup banyak desa, sekitar 1.300 gitu ya. Jadi artinya potensi yang bisa dikembangkan dari desa yang ada di Kalimantan Tengah ini cukup besar. Nah, mumpung lagi belusukan di Kalimantan Tengah nih, Pak Dir, mungkin ada hal-hal yang menjadi program khusus dari DJKI yang fokus kepada desa. Oke. Jadi ini sekali lagi salah satu tujuan kami hadir juga di Kalteng. Pertama tentu untuk mengkampanyekan tahun merek tahun 2023, Pak Kadif. Jadi salah satu program yang menjadi unggulan kita adalah bagaimana mendorong wilayah-wilayah, desa-desa, komunitas-komunitas punya brand yang kita namakan dengan One Village One Brand. One Village One Brand. Karena kita tahu dengan menggunakan satu merek atau yang sering dikatakan dengan merek kolektif, itu kan pertama dari segi biaya bisa dipangkas, cukup satu merek berapa orang, kemudian untuk mempromosikannya juga itu lebih mudah karena bersama-sama. Dan menurut saya itu sesuai dengan jiwa nilai-nilai di masyarakat itu loh. Gotong royong gitu ya. Artinya saling membantu. Kemudian sebenarnya OVOP ini bisa melatih masyarakat untuk memiliki standar yang sama gitu loh. Itu sebenarnya intinya. Jadi pada akhirnya nanti ada muncul kebanggaan, kecintaan terhadap produk lokal. Jadi saya kira dengan program-program ini masyarakat bisa kita libatkan langsung gitu, berperan dalam mendukung kekayaan intelektual sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi kita. Itu Pak Kadif ya. Luar biasa. Jadi artinya memang perhatian DJKI ya, Kemenkumham terhadap potensi yang ada di daerah-daerah juga luar biasa. Nah, ini satu pertanyaan nih Pak Dir, kalau kemudian tadi ada program One Village One Brand, sementara di Kalimantan Tengah itu ada 1.300 desa. Apakah maknanya berarti 1.300 merek berarti harus ada, atau ada konsepsi khusus untuk itu? Ya tentu kalau misalnya bisa, idealnya ya
kita dorong 1.300 itu. Iya. Tetapi paling tidak kita bisa menginventarisir para pelaku usaha kita. Itu kan banyak UMKM yang memiliki produk-produk yang berkarakteristik yang sama. Oke. Misalnya ada pandai besi, saya yakin ada di sini, atau ada pengrajin-pengrajin gitu loh, atau penjual keripik, kerupuk ya sama. Ya kenapa kita tidak mengorganisir mereka itu, terus kita buat kesepakatan supaya mereka bekerja secara standar, dan mereka punya merek yang bersama-sama bisa mereka promosikan gitu. Kolektif. Kolektif gitu. Jadi tidak harus misalnya satu desa, tetapi pelan-pelan lah kita coba itu 1.000 berapa tadi? 300-an. 300 itu keren itu kalau Kalteng punya desa 1.000 itu 300 punya brand gitu. Iya. Tapi pelan-pelan karena yang terutama adalah merek kolektif dulu. Kita mulai dari sana. Desa atau bahkan nanti bahkan komunitas UMKM. Ya, saya yakin tadi saya sudah sedikit lihatlah produk UMKM kita bagus-bagus loh. Tapi kita tanya belum ada brandnya. Iya. Itu Pak Kadif, itu tugas berat kita lah, tugas bersama. Betul. Oke, kita lanjut lagi. Batu-batunya luar biasa. Aduh, wih. Keren. Ya. Kita masih kuat mau naik? Mungkin cukup di sini ya. Kita sudah bisa sampai ini. Karena itu yang. Tapi yang mau saya sampaikan bahwa kita patut bersyukur Indonesia itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Bukan hanya kekayaan alam gitu. Jadi kekayaan budaya, ekspresi budaya tradisional, bahkan pengetahuan-pengetahuan tradisional yang kesemuanya itu sebenarnya bisa memiliki nilai ekonomis. Kalau kita semuanya benar-benar memberikan perhatian. Kita mulai dulu dengan melindunginya gitu. Nah, baru nanti bisa setelah kita promosikan, kemudian bisa jadi komersialisasi. Nah, itu. Jadi saya berharap sebenarnya bukan hanya di sini, saya yakin di Kalimantan Tengah, bahkan seluruh Kalimantan, itu masih banyak sebenarnya tempat-tempat yang memiliki nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya yang bisa kita lindungi dengan kekayaan intelektual dan bisa menjadi komersialisasi, menambah gitu ya pendapatan daerah, dan tentu masyarakat bisa sejahtera. Itu sebenarnya tujuan kita. Ya, sekaligus ini menjadi doa dan harapan. Ya. Jadi kalau misalnya kita ungkapkan itu di tempat-tempat yang mustajab, mudah-mudahan insya Allah itu akan terkabul dan tentu dengan semangat masyarakat Kalimantan Tengah, harapan dari Pak Adir, dan saya kira itu harapan kita semua warga Kalimantan Tengah bisa terwujud ya. Semangat selalu. Ini menurut saya ya, ini kalau ada di dunia 7 keajaiban dunia gitu ya, mungkin ini bisa saya katakan lah salah satu juga ya keajaiban. Bisa misalnya seperti di sana itu ya, itu kan seperti di apa ya, seperti disusun gitu ya. Di tempat lain nggak ada. Anehnya itu saya lihat, uniknya, bukan aneh, uniknya itu ya kalau kita bergeser di sana ya malah itu datar terus perkebunan gitu, gambut malah di sini. Jadi saya meyakini bahwa apa yang ditulis di sana tempat pertapaan ya ini pasti dulu terjadinya begitu. Ya, Pak Dir mau merasakan bagaimana dulu Pak Cilik Ribut salah satunya posisi bertapa. Oh gimana bisa dicontohkan dulu ya? Dicontohkan. Ini bisa menarik wisata untuk mencoba gitu. Untuk mencoba, tapi bukan dalam apa ya? Maksudnya karena ingin menghormati sebenarnya. Iya, silakan Pak. Iya, saya coba, mudah-mudahan saya bisa ya. Jadi saya mohon izin gitu. Saya menarik ya, dia disandarkan begini ya. Iya. Baru kaki begini. Iya. Dan itu dirasakan tidak menimbulkan rasa capek, kan? Iya, sama kalau berpuasa gitu ya. Kalau ada niat itu ya pasti terwujud. Jadi inilah sebenarnya bentuk-bentuk apa namanya yang bisa diangkat ke untuk juga memberitahukan kepada generasi muda bahwa
leluhur kita itu punya hal-hal yang patut kita ini demi perjuangan untuk menumbuhkan semangat dalam diri, kemudian menyatu dengan yang maha kuasa dan alam, ya beliau melakukan ritual-ritual ini. Ini luar biasa. Jadi terima kasih saya bisa coba ini, mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Amin, amin. Ini luar biasa kita bisa berbincang tentang kekayaan intelektual yang ada di Kalimantan Tengah ya, sambil berada di lokasi wisata sekaligus lokasi sejarah. Sejarah. Iya, jadi ini tempat yang kita hormati sebagai peninggalan founding fathers kita ya, salah satunya Pak Cilik Riwut ya, menjadi tempat yang legendaris yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau mau dilihat, Ya, kita lihat. kalau kita masuk ke sana, itu di situ ada tempat pembaringan. Masuk. Dengan saya bisa bayangkan itu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya kita harus bisa mengambil nilai-nilai ya, nilai-nilai yang dulu beliau tanam, letakkan gitu dalam pembangunan Kalimantan Tengah ini. Iya. Semangat spiritual, melawan penjajah dan sebagainya, dan bagaimana beliau itu bisa benar-benar menyatu dengan alam. Itu sebenarnya semangat yang harus kita sebagai anak muda, generasi muda seperti kita ini, Betul. itu harus kita tetap suarakan gitu. Betul. Jangan melupakan itu. Iya, betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dir itu ya, kalau dalam bahasa saat ini, bahasa anak-anak sekarang itu from local to global. Global. Jadi dari hal-hal yang lokal, ada local wisdom di sana, tapi kemudian bisa kita kelola sehingga mengglobal. Betul. Dan itu akan punya manfaat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karena ujung-ujungnya ke sana kan, Iya. kita bernegara ini kan menciptakan masyarakat adil dan makmur gitu ya. Artinya kemakmuran itu memang menjadi tujuan dari kita bernegara, dan itu harus kita kawal dengan metode-metode yang konstruktif, yang memungkinkan untuk kita capai bersama-sama. Pak Dir, kita masih mau Saya kira berjalan. ini sudah puncaknya kali. Oh, oke. Atau masih ada lagi? Masih ada lagi Masih ada sebenarnya. Jadi di sana ada, kalau misalnya kita pengen mencoba merasakan- Mungkin saya bisa bergeser ke sana. bergeser ke Tadi sana. saya sebutkan tadi bahwa ini unik ya. Iya. Bahwa hanya ada di tempat ini batu-batu seperti begini. Di setelah ini kan sudah langsung Kabut. suasananya berbeda gitu. Iya, iya. Nah, ini barangkali bisa ditunjukkan. Iya. Nah, ini. Jadi memang ini hanya lokasi ya, lokasi yang memang ya saya sebutkan tadi ya punya sejarah tersendiri. Yang ini karena di setelah itu ya datar, tidak ada batu seperti begini. Dan ini bisa kita jual menjadi nilai pariwisata dengan menghubungkan dengan kekayaan intelektual. Ya, bila perlu sebenarnya Pak Kadif untuk memperkenalkan tempat ini, melestarikannya, ya, event-event yang ada hubungannya dengan kekayaan intelektual, misalnya mungkin pertunjukan budaya, menceritakan kembali kisah ini, mungkin bisa dilakukan di tempat ini. Iya. Betul. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi Iya. bagi masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Katingan ya. Iya. Oke, kita mau kembali Kembali ke Palangkaraya Palangkaraya ini. untuk kita lanjutkan lagi program-program diseminasi dan pelayanan, konsultasi dan pendaftaran kekayaan Kekayaan intelektual. intelektual. Iya. Oke. Sampai ketemu lagi Pak Hari dengan saya Arfan Faiz Mukhlisi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, bersama dengan tamu kita yang luar biasa, Bapak Kurniawan Telambanua, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tabe salamat lingun alatai, salam sewujud karena Malempang, Adil Katalino, Bajuramen Kasaroga, Basengat Kajubata, arus.